Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah mengenai medan elektromagnetik. Adapun buku yang saya pakai di sini yaitu seri buku sekolah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Elsa Tanutami. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh, jurusan Teknik Elektro dengan nomor induk mahasiswa 180150117 dengan kelas A3 di MK Medan Elektro. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan membahas materi bab 11 mengenai induktansi dan rangkaian magnetik. Adapun subbab pertama yaitu tegangan induktansi diri, 2 induktor dan induktansi, 3 bentuk-bentuk baku, 4 induktansi internal, 5 rangkaian magnetik, 6 non-linearitas kurva B sampai H, 7 hukum ampere bagi rangkaian magnetik, 8 teras dengan celah udara, 9 kumparan ganda, dan yang ke-10 rangkaian-rangkaian magnetik paralel. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tegangan induksi diri, di mana suatu tegangan akan timbul pada terminal kumparan N lilitan, di mana fluks bersama fluks bagi lilitan-lilitan itu berubah dengan waktu. Tegangan induksi atau imbas diberikan oleh hukum Faraday, V sama dengan min N d flux per dt. Dengan mendefinisikan induktansi diri dari kumparan itu, maka L sama dengan N d flux per dt. Hukum Faraday dapat dituliskan kembali dalam bentuk di mana V sama dengan L dI per dt, di mana satuan dari I adalah Henry, di mana 1 Henry sama dengan 1 Weber per ampere. Kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu induktor dan induktansi, di mana induktor atau disebut juga induktansi dibentuk oleh 2 penghantar yang terpisah oleh ruangan bebas dan tersusun sedemikian hingga fluks magnetik dari yang satu terkait dengan yang lain. Untuk arus-arus statis I atau yang paling jauh sampai frekuensi rendah, dalam penghantar-penghantar itu misalkanlah fluks total yang mengaitkan penghantar tersebut adalah, di mana persamaannya lambda sama dengan N flux itu untuk kumparan dan lambda sama dengan flux itu untuk susunan. Maka induktansi dari induktor tadi didefinisikan sebagai L sama dengan lambda per I. Kita lanjut ke pembahasan ketiga yaitu bentuk-bentuk baku, di mana di samping penghantar koaksial, beberapa bentuk paling umum konfigurasi penghantar yang induktansinya diinginkan. Persamaan-persamaan pendefinisi seperti yang telah dikemukakan dapat diterapkan di sini untuk memperoleh ungkapan bagi L, kecuali dalam hal kumparan berteras udara yang ungkapannya didapatkan secara empiris. Semua dimensi adalah meter. Kita lihat gambar 11.3 untuk toroida dengan penampang segi 4, di mana persamaannya L sama dengan nu0 n kuadrat A per 2V dikali ln R2 per R1, di mana satuannya Henry. Pada gambar 11.4, toroida dengan penampang S yang umum, di mana persamaannya L sama dengan nu0 n kuadrat S per 2VR dengan satuan Henry. Kita lanjut ke gambar penghantar paralel jari-jari A, di mana persamaannya nu0 per V R cos D per 2A dengan satuan Henry per meter, atau nu0 per V dikali ln D per A dengan satuan Henry per meter. Kita lanjut ke gambar penghantar silindris yang sejajar dengan tanah, di mana nu0 per 2V R cos dikali D per 2A dengan satuan Henry per meter, atau nu0 per 2V dikali ln D per A dengan satuan Henry per meter. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan keempat yaitu induktansi internal, di mana fluks magnetik yang terjadi di dalam penghantar sama seperti yang di luar penghantar. Fluks internal menimbulkan induksi yang kecil dibandingkan yang ada di eksternal, sehingga sering diabaikan.
Pada gambar A di bawah, suatu penghantar dengan penampang lingkaran dengan arus I yang dianggap terdistribusi secara merata pada penampang atau asumsi ini untuk frekuensi rendah. Di dalam penghantar yang berjari-jari A, hukum Ampere memberikan persamaan yaitu H sama dengan IR per 2V A kuadrat dikali A flux, atau B sama dengan nu0 IR per 2V A kuadrat dikali A flux, di mana penghantar yang lurus hendaknya dibayangkan sebagai bagian pendek dan torus tak berhingga, maka filamen arus menjadi lingkaran dengan jari-jari tak berhingga. Garis-garis flux yang menembus IDR hanya mengelilingi filamen yang jaraknya dari poros penghantar lebih kecil dari R. Jadi permukaan terbuka yang dibatasi oleh salah satu dari filamen itu dipotong sekali atau N kali N ganjil oleh garis D flux. Akibatnya D flux hanya terkait dengan fraksi atau arus total, sehingga kaitan flux total diberikan oleh jumlah dengan bobot, di mana lambda sama dengan integral V R kuadrat per V A kuadrat dikali D flux sama dengan integral batas bawah 0 batas atas A dikali V R kuadrat per V A kuadrat V dikali nu0 IR per 2V A kuadrat LDR sama dengan nu0 IL per 8V atau lambda per I per L sama dengan nu0 per 8V sama dengan setengah dikali 0 dikali 10 pangkat minus 7 dengan satuan Henry per meter. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu rangkaian magnetik, di mana hukum Ampere diterapkan pada lintasan tertutup C yang melalui kumparan panjang berteras udara. Hasilnya adalah di mana persamaan integral H dikali dl sama dengan Ni. Tetapi di luar kumparan garis-garis flux tersebut sangat memancar sehingga B kecil harganya. Praktisnya, flux itu terbatas di dalam kumparan saja, dan sebagai akibatnya H sama dengan Ni per L. Kita lanjut ke pembahasan ke-6, yaitu non-linearitas kurva B sampai H, di mana suatu sampel bahan ferromagnetik dapat diperiksa dengan jalan memberinya harga H yang bertambah besar dan mengukur nilai-nilai B yang bersangkutan, di mana nu R nya dapat dihitung dari kurva B sampai H memakai rumus nu R sama dengan B per nu0 H. Kita lihat gambar 11.13, di mana kurva B sampai H adalah H lebih kecil 400 ampere per meter. Kita lihat grafiknya, di mana grafik A itu untuk besi tuang, B baja tuang, C baja silikon, dan D alloy nikel besi. Bisa dilihat ya grafiknya naik ke atas. Dan kita lanjut ke gambar 11.14, di mana kurva B sampai H adalah H lebih besar 400 ampere per meter, di mana A untuk besi tuang, B baja tuang, C baja silikon, dan D alloy nikel besi. Bisa dilihat ya perbedaan grafik antara keduanya. Kita lanjut ke grafik berikutnya, yaitu gambar 11.15, di mana skala yang vertikal itu untuk nu R dan skala yang horizontal itu untuk satuan Henry atau ampere per meter. Kita lanjut ke pembahasan ke-7, yaitu hukum Ampere untuk rangkaian magnetik, di mana suatu kumparan dengan N lilitan dan arus I yang melilit teras ferromagnetik menghasilkan gaya gerak magnetik atau GGM yang sering diberi simbol F. Satuannya adalah ampere. Hukum Ampere yang diterapkan pada lintasan di tengah-tengah teras yang ditunjukkan memberikan mana persamaannya F sama dengan Ni sama dengan integral H dikali dl sama dengan integral menuju 1 H dikali dl ditambah integral menuju 2 H dikali dl ditambah integral menuju 3 H dikali di sama dengan HI LI ditambah H2 L2 ditambah H3 L3. Baiklah, kita lihat gambar. Di sini ada 3 buah gambar, yaitu A, B, dan C, di mana gambar pertama F sama dengan Ni, gambar kedua untuk rangkaian F, dan gambar ketiga untuk rangkaian V. Perbandingannya dengan hukum Kirchhoff pada rangkaian sederhana dengan 3 resistor dan GGL V sama dengan V sama dengan 1 V
V1 ditambah V2 ditambah V3 agar F dipandang sebagai kenaikan Ni dan nilai-nilai HQ sebagai penurunan Ni mengambil analogi dengan kenaikan tegangan V dan penurunan tegangan V1, V2, dan V3. Flux adalah analog dengan arus I, sedangkan reluktansi R analog adalah hambatan R. Suatu ungkapan untuk reluktansi dengan diperoleh cara sebagai berikut. Ni drop sama dengan HL sama dengan BA dikali L per nu A sama dengan flux R, atau R sama dengan L per nu A dikali H pangkat min 1, atau F sama dengan Ni sama dengan flux dikali R1 tambah R2 ditambah R3. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-8, yaitu teras dengan celah udara, di mana rangkaian magnetik dengan celah udara yang sempit sangat biasa dijumpai. Celah itu umumnya dibuat sekecil mungkin, karena penurunan Ni pada celah seringkali jauh lebih besar dari penurunan tersebut pada teras. Untuk teras persegi panjang dengan ukuran A dan B, di mana persamaannya SA sama dengan A ditambah LA dikali B tambah LA. Jika flux total dalam celah udara diketahui, HA dan HALA dapat langsung dihitung. HA sama dengan 1 per nu 0 dikali flux per SA, atau HALA sama dengan LA flux per nu 0 SA. Untuk suatu teras serba sama sepanjang LA dengan satu celah, hukum Ampere menyatakan Ni sama dengan HILI ditambah HALA sama dengan HILI ditambah LA flux per nu 0 SA. Kita masuk ke pembahasan ke-9, yaitu tentang kumparan ganda, di mana dua atau lebih kumparan dapat pada satu teras sedemikian rupa sehingga GGM-nya saling memperkuat ataupun saling berlawanan. Suatu pemisalan tertentu bagi arah flux dapat saja salah, sama seperti pemisalan arah arus dalam rangkaian arus searah yang mengandung dua atau lebih sumber tegangan. Hasil negatif menandakan flux tadi sesungguhnya adalah dalam arah yang berlawanan. Bisa dilihat ya kedua gambar A dan B-nya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu rangkaian-rangkaian magnetik paralel, di mana metode penyelesaiannya masalah rangkaian magnetik paralel adalah seperti disarankan ekuivalennya. Cabang yang sebelah kiri mengandung kenaikan Ni di samping suatu penurunan Ni. Penurunannya sebagai berikut, di mana F kurang H1L1 sama dengan H2L2 sama dengan H3L3, atau flux 1 sama dengan flux 2 ditambah flux 3. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.